Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatimah di pembelajaran fikih daring yang ke-5. Gimana kabar abang-abang dan kakak-kakak? Sehat? Alhamdulillah, semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat sehingga setiap harinya bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, kali ini pembahasan kita adalah mengenai tata cara pelaksanaan haji. Masih tentang membahas seputar pelaksanaan haji. Kenapa sih Miss harus ini terus yang kita bahas? Karena haji adalah rukun Islam yang ke-5. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira hari ini kita akan bahas apa saja? Nah, hari ini dalam pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tamattu, kemudian qiron, dan ifrad. Nah, dari ketiga jenis pelaksanaan haji ini akan kita bahas satu persatu. Oleh karena itu, abang dan kakak tidak boleh di skip ya video ini, tetap harus ditonton sampai habis. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya ya abang dan kakak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mumtaz. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai tentang pelaksanaan haji tamattu. Nah, tamattu itu adalah mendahulukan ibadah umroh lalu ibadah haji. Bagaimana maksudnya, Miss? Jadi dalam pelaksanaan haji ada namanya haji tamattu, di mana dalam pelaksanaan haji ini kita duluan melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan ibadah haji. Seperti itu. Karena kalau kita melaksanakan haji, umroh itu tetap kita laksanakan. Makanya kalau misalnya kita umroh duluan baru haji pada bulan Zulhijjah, itu namanya kita sedang melaksanakan haji tamattu. Oleh sebab itu, yang dilakukan pertama adalah niat umroh terlebih dahulu, lalu niat haji. Nah, adapun niat umroh, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrota. Nah, ini niat yang sangat singkat. Ini niat umrah yang pertama, itu niat umrah yang paling singkat. Kemudian kamu bisa juga memakai niat yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, artinya kalau yang labbaik Allahumma umrata itu artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Sedangkan niat yang agak sedikit panjang itu artinya aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Jadi kamu boleh menggunakan niat umroh yang pertama atau niat umroh yang kedua, itu tidak masalah, sama saja. Nah, setelah kamu melaksanakan rangkaian ibadah umroh, kemudian kamu pun langsung melaksanakan ibadah haji dan berniat kembali. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma hajjan. Lagi-lagi ini niat pendek. Apa artinya? Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau jenis niat yang kedua adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Bedanya itu pada kata umroh dan hajinya aja. Dan di sini kalau di sini biha, di sini bihi. Itu saja bedanya. Terserah kamu mau pakai jenis yang pertama atau mau pakai jenis yang kedua, bebas. Itulah dari haji tamattu, yaitu kita umroh dulu baru haji. Nah, pelaksanaan haji yang kedua itu ada namanya haji qiron. Nah, haji qiron ini adalah haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Maka niatnya pun harus bersamaan. Bagaimana? Nawaitul hajja wal umrota. Nah, dua-duanya disebutkan di sini hajjah wal umrota. Berarti dia sama-sama melaksanakan haji dan umroh. Nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima
lillahi ta'ala. Artinya, aku niat haji dan umroh dan aku berihram dengan keduanya karena Allah ta'ala. Bisa dilakukan pelaksanaan haji sekalian umroh? Bisa. Itulah yang dikatakan dengan pelaksanaan haji qiron. Oke, kita masuk pelaksanaan haji yang ketiga, yaitu haji ifrad. Nah, haji ifrad ini adalah mendahulukan ibadah haji lalu umroh. Nah, ini kebalikan dari haji tamattu. Kalau tamattu tadi umroh duluan baru haji, sedangkan ifrad haji duluan baru umroh. Maka niatnya pun harus yang pertama adalah haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat untuk haji dengan berihram karena Allah ta'ala. Setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, baru kita berniat kembali untuk melaksanakan umrah. Maka niatkanlah labbaik Allahumma umrata atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umrah dengan berihram karena Allah ta'ala. Jadi haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamattu, ya. Diingat, jangan sampai lupa karena ini selalu akan masuk pada ujian kamu nantinya. Nah, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Adapun tugas kamu adalah hafalkan dan lafalkan salah satu niat pelaksanaan haji. Boleh tamattu, boleh qiron, boleh ifrad, terserah kamu mau yang mana. Intinya misal kamu menghafalkan niat haji tamattu, berarti kalau tamattu itu umroh duluan baru haji, maka kamu hafalkan niat umrohnya dulu baru haji. Tapi misalnya kamu mau melafalkan niat qiron, berarti cuma satu niat, yaitu yang tadi nawaitul umrata wa hajjan atau nawaitu hajja wa umrata, yang qiron tadi. Nah, atau kamu yang ifrad, terserah, pokoknya salah satu niat haji tamattu atau ifrad beserta artinya. Boleh kamu yang pakai versi pendek atau versi panjang, terserah, bebas. Kemudian beserta artinya ya abang dan kakak, kirimlah tugas kamu dalam bentuk voice note. Lakukan dengan jujur, ya. Kamu mengirimnya dalam bentuk voice note saja, tidak usah dalam bentuk video. Kenapa? Karena ini sedang menguji kejujuran kamu. Mungkin Miss memang tidak melihat kamu, apakah kamu melihat buku atau tidak ketika melafalkannya, tapi Allah Maha melihat. Lakukanlah dengan jujur tanpa melihat catatan, ya. Nah, itu saja. Nanti kalau sudah kamu rekam suara kamu, boleh kirim langsung ke Miss Fatimah. Itu saja, dan sampai sini saja pembelajaran kita mengenai tata cara pelaksanaan haji. Kita simpulkan bahwasanya pelaksanaan haji dan umrah itu ada dua, yaitu tamattu, qiron, dan ifrad. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya nak, di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.